Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febri Almadani dari kelas IF 204. Di sini saya akan membagikan hasil kerja tugas satu saya. Pertama adalah fungsi linear, grafik, dan turunannya. Pada slide ini, materi berfokus pada fungsi linear, grafiknya, dan bagaimana turunannya bekerja. Intinya, fungsi linear memiliki bentuk umum fx sama dengan ax tambah b, di mana a dan b adalah konstanta. Grafisnya adalah garis lurus dengan kemiringan sebesar nilai a. Karena perubahan fungsi linear konstan, turunannya juga konstan, yaitu f prime x sama dengan a. Jadi kalau A besar, garisnya akan lebih curam. Kalau A 0, grafiknya mendatar. Lalu beralih ke fungsi kuadrat beserta grafiknya dan turunan yang dihasilkannya. Secara umum, fungsi kuadrat ditulis sebagai fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta. Grafiknya berbentuk parabola. Jika A positif, muka parabola menghadap ke atas. Jika A negatif, menghadap ke bawah. Titik tertinggi atau terendah pada parabola disebut vertex, dan letaknya bisa ditentukan dengan rumus min B dibagi 2A untuk apsis. Turunan fungsi kuadrat ini bukanlah garis mendatar seperti pada fungsi linear, melainkan berupa fungsi linear f prime x sama dengan 2ax tambah b. Artinya, kemiringan grafik kuadrat pada setiap titik x berubah secara proporsional dengan x itu sendiri, bertambah atau berkurang tergantung apakah 2ax ditambah b nilainya positif atau negatif. Pada slide ini kita melihat bagaimana parabola dari fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c menghadap ke atas jika a positif, ke bawah jika A negatif, dibarengi dengan garis lurus hasil turunan f prime x sama dengan 2ax tambah b yang menunjukkan kemiringan di tiap titik pada parabola. Pada slide ini, topiknya adalah turunan fungsi rantai, yaitu di mana aturan untuk menghitung turunan dari fungsi yang merupakan komposisi dua fungsi atau lebih. Intinya, jika kita punya hx sama dengan fgx, maka turunannya ditulis d slash dx hx sama dengan f prime gx kali g prime x. Atau kalau menggunakan contoh, misalkan hx sama dengan sin x kuadrat, maka h prime x sama dengan cos x kuadrat dikali 2x. Prinsipnya kita turunkan fungsi luar dahulu, prime sama dengan dalamnya lalu dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya. Lalu turunan fungsi inverse, yaitu cara menghitung turunan dari fungsi kebalikan. Intinya jika y sama dengan fx punya inverse f min x, maka d slash dx f sub minus 1 of x sama dengan 1 dibagi f prime of f sub minus 1 of x. Misalnya untuk fungsi inverse arcsin, rumusnya menjadi d slash dx arcsin of x sama dengan 1 dibagi akar dari 1 minus x pangkat 2. Karena f prime of y untuk fy sama dengan sin y adalah cos y, dan saat dikembalikan ke x, cos of arcsin x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Dengan begini, kita langsung tahu kemiringan grafik arcsin di setiap titik x hanya bergantung pada seberapa jauh x mendekati min 1 atau 1. Pada slide turunan fungsi bentuk implisit, kita belajar cara mencari turunan ketika y tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai fungsi x.
melainkan keduanya muncul dalam satu persamaan. Misalnya, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 5. Langkahnya kita turunkan kedua ruas terhadap X, menganggap Y sebagai fungsi X, sehingga setiap kali muncul turunan Y, kita tulis sebagai dy slash dx. Contohnya, turunan ruas kiri jadi 2 kali X ditambah 2 kali Y dikali dy slash dx. Sedangkan ruas kanan yang 0 turunan jadi 0. Setelah itu kita isolasi dy slash dx sehingga diperoleh dy slash dx sama dengan minus x per y. Dengan cara ini kita bisa tahu kemiringan grafik hubungan x dan y di setiap titik tanpa perlu mengubahnya menjadi y sama dengan fx terlebih dahulu. Lalu aplikasi turunan, kita di sini melihat gimana konsep turunan dipakai di banyak situasi nyata. Misalnya, pertama kita bisa cari titik kritis dengan menyelesaikan persamaan f prime x sama dengan 0 untuk menentukan di mana fungsi punya nilai maksimum atau minimum. Dari situ kita bisa tahu kapan sebuah perusahaan mencapai laba maksimum atau kapan kecepatan kendaraan mulai menurun. Kedua, ada soal optimasi. Kita pakai turunan untuk meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi. Misalnya, cari dimensi kotak dengan volume tetap agar permukaan totalnya paling kecil. Caranya kita tulis fungsi biaya sebagai fungsi variabel dimensi, hitung f prime dan fungsi itu, lalu cari di mana f prime sama dengan 0 untuk mendapatkan ukuran optimal. Ketiga, laju terkait ini berguna saat dua atau lebih variabel yang berubah saling berhubungan. Misalnya, kecepatan naik pompa mempengaruhi perubahan volume air di tangki. Dengan aturan rantai, kita bisa menuliskan dx/dt dalam kaitannya dengan dx/dt, lalu memasukkan nilai kecepatan yang diketahui untuk menemukan laju yang dicari. Terakhir, ada aproksimasi linear atau tailoring sederhana. Di dekat titik x0, fungsi fx kira-kira sama dengan f of xo tambah f prime of xo dikali x minus xo. Jadi kita dapat perkiraan cepat nilai fungsi tanpa hitungan yang rumit. Pada slide ini turunan dengan bantuan logaritma. Kita lihat untuk fungsi ini misalnya y sama dengan x pangkat x. Daripada langsung pusing kita ambil ln di kedua sisi, ln y sama dengan x kali ln x. Sekarang kita tinggal turunkan ln y terhadap x pakai aturan rantai. Turunan ln y adalah 1 slash y dikali d slash dx, dan turunkan x kali ln x dengan aturan produk d ln y slash dx sama dengan ln x plus 1. Terus kalikan lagi dengan y untuk balik ke dy slash dx, jadi dy slash dx sama dengan y kali ln x plus 1. Terakhir ganti y dengan x pangkat x, sehingga turunannya menjadi x pangkat x kali ln x plus 1. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.